Ya setelah acara selesai aku makan ya. Terima kasih Bapak. PKS
yakni ICCN Connect, Finance Collaboration and Sustainability Networking. ICCN Connect adalah sebuah agenda yang dirancang khusus untuk gathering dan networking antara perguruan tinggi dan dunia industri. Diharapkan pada acara ini, dunia industri dan perguruan tinggi dapat bersinergi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari 43 perguruan tinggi dan 31 dari dunia industri. Izinkan kami memberikan sekilas rundown acara pada hari ini, yakni diawali dengan pembukaan, nanti ada sambutan, penyerahan plakat, sesi foto, dan ada game. Izinkan kita dengan satu sama lainnya memanggil Mas dan Mbak. Mas untuk pria, Mbak untuk wanita, agar kita terasa senantiasa muda seperti Ibu Nani. Sambutan pimpinan IBI Kesatuan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Iswandi Sukarta Maja SEMN CIIQA CERM selaku Dekan Fakultas Bisnis. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Rektor IBI Kesatuan Bapak Profesor Bambang Pamungkas, dan panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti FGD ICCN Connect Indonesia dengan tema Finance Collaboration and Sustainable DTN. Kami berharap dengan terselenggaranya kegiatan pada hari ini dapat menjembatani para tamu undangan dari perguruan tinggi membangun jalin kerjasama yang berkelanjutan sehingga menghasilkan simbiosis mutualisme. Jadi istilahnya kita nggak usah lagi yang namanya sini cari-cari lagi, tapi di acara ini kita bisa bekerja sama. Jadi yang saya pikirkan 2019, 2018, 2023, 2024 ini sudah alhamdulillah berjalan. Nah tinggal saja mungkin bagaimana lulusan itu bisa diserap di dunia industri atau dunia usaha. Karena salah satu dalam pembuatan profil usaha itu adalah masukan dari proses tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Iswandi. Selanjutnya sambutan dari pimpinan ICCN, yakni kepada Bapak Teddy Indira Budiwan SPSI MN selaku Presiden ICCN. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati pimpinan IBI Kesatuan Rektor Bambang Pamungkas, Wakil Rektor Pak Dekan Beswani, terima kasih Pak. Bu Nani, panitia termasuk mahasiswa ini ya, Bapak ini juga bagus sekali, terima kasih atas dukungannya dari ICCN DTN lagi ya. Mbak Mas dari perguruan tinggi, Mas dari perusahaan. Tahun ini itu tahun pertama ICCN, anggotanya pun dari perusahaan Pak. Jadi buat sambung kita udah ada perusahaan.
Maaf saya lupa, tapi izin nanti akan jadi PIC kita untuk pilar karir kita nanti di ICCN akan ada pilar karir berdasarkan karir-karir tertentu yang memang strategis. Itu nanti akan ada berkumpul member dari ICCN, tapi boleh langsung masuk prodi terus perusahaannya, terus nanti dia akan membantu pengembangan karirnya dari mahasiswa sampai kesempatan magang sampai kesempatan karir Mas Yahya dari CBN Group. Mas Yahya, oh ya sekarang dari Mas Yahya dari CBN Group. Regional kita kerjasama dengan pihak usaha pihak industri. Tahun ini mereka akan masuk di organisasi mahasiswa sampai ke dia. Jadi maksudnya monggo kalau kita mau bikin program langsung dari awalnya gitu, bicara internal itu perusahaan di dalam, biasanya di luar berhadapan. Jadi kita masukin ke dalam, kita cobain aja rasanya yang gimana rasanya. Bahagia untuk kita semua. Kalau tadi sudah disapa oleh Mas Teddy kepada seluruh member ICCN, tapi kali ini saya ingin menyapa termasuk juga supaya mendistract rasa ngantuk barangkali ya. Saya ingin menyapa industri, kemudian boleh industri dengan lantang tegas menjawab selamat pagi seperti itu. Setelah itu saya akan menyapa ada 113 member ICCN hadir semua di sini. Baik yang kami hormati Rektor IB Kesatuan beserta jajaran struktural yang kami hormati Bapak Dekan, ternyata teman lama ya Pak ya di ICCN, Ibu Nani dan Ketua LPPN serta Pak Adi yang ada di dalam ICCN Connect ini. Kemudian kenapa tagline-nya adalah Finance Collaboration and Sustainability Networking. Ternyata Bapak dan Ibu, setelah saya tilik literatur tentang ICCN Connect, hari ini terjadi proses dua manajerial atau dua manajemen. Yang pertama adalah terjadi proses knowledge management, di mana definisi dari knowledge management itu adalah meningkatkan efisiensi, inovasi dan pengambilan keputusan. Ini khususnya untuk industri, karena knowledge management itu adalah pengetahuan. Itu berasal dari industri. Tujuannya Bapak dan Ibu adalah memastikan bahwa pengetahuan yang dimiliki dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapa? Tentunya oleh perguruan tinggi. Lalu proses manajemen yang kedua adalah science management. Science management itu adalah kita, member ICCN dari seluruh perguruan tinggi. Tujuannya adalah memfasilitasi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan yang dibawa oleh industri untuk menghasilkan sebuah teknologi baru. ICCN Connect betul-betul melakukan suatu kolaborasi untuk menghasilkan apa Bapak dan Ibu? Menghasilkan banyak sekali manfaat. Sudah disampaikan oleh Mas Pres salah satunya, dan salah banyaknya atau yang betul banyaknya atau banyak lagi manfaat dari ICCN Connect. Yang pertama adalah dari ICCN Connect kita bisa menciptakan sebuah inovasi dan pengembangan teknologi baru. Jadi tidak hanya sekedar kita kumpul-kumpul Bapak dan Ibu, ternyata ada satu muatan yang sangat penting. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian. Itu terjadi dari kolaborasi knowledge management and science management. Baik, Bapak, izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu izin 1. Bentar. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, dan 3 ya bola 3. Baik Bapak Ibu terima kasih. ICCN Connect sehat, sejahtera, bahagia. Baik, tepuk tangan oleh Bapak Eka. Kepada Bapak Eka kami persilahkan. Hari ini Jobstreet diundang oleh ICCN dan tuan rumah IB Kesatuan, di mana sudah sering kali bermitra dengan Jobstreet. Terima kasih Bu Nani, perwakilan IB
IB Kesatuan dari CDC dan jajarannya, dari Pak Rektor dan jajarannya, dan Bapak Ibu dari seluruh Indonesia berarti nyebutnya ya. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniawan dari Head of Partnership Job Street by SIG. Mungkin agak ada yang bertanya-tanya, Job Street by SIG itu apa? Nanti saya jelaskan. Jadi intinya kami sangat berterima kasih punya kesempatan hadir hari ini di forum yang luar biasa. Kita rasanya baru tahun pertama ini diundang, dan ini jadi momen buat saya mempermudah hidup saya nih Bapak Ibu, ketemu sama kampus-kampus, teman-teman dari industri. Biasanya saya harus terbang satu-satu. Kemarin habis dari Unhas, terus dari Unila, terus dari Manado. Manado ada ya hari ini. Ibu, terima kasih. Jadi Job Street berkomitmen untuk menjadi konektor antara pencari kerja dan perusahaan yang memberikan lapangan kerja. Sehingga kami ingin memanfaatkan momen ini sebagai perkenalan diri kami. Jadi bisa dilanjutkan, Mas, mungkin selagi unified semua status karyawan Job Street di seluruh negara, sistemnya, kemudian dashboard dan aplikasinya, sehingga istilahnya satu kali login kita bisa melamar kerja ke seluruh negara yang ada Job Street-nya. Dan dari sisinya perusahaan, sekali login bisa beriklan, dilihat dari 8 negara. Jadi kita mau menciptakan borderless career journey bagi para pencari kerja, dan untuk para HR tentunya memberikan banyak opsi jika mereka ingin merekrut karyawan yang bukan hanya dari Indonesia tapi dari negara-negara lain. Perkenalan dari kampus IB Kesatuan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nani Cahyani, MSI. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Kesempatan untuk hadir di acara ICCN Connect, dan saya juga sangat berterima kasih dan sungguh menjadi kebahagiaan bahwa pada hari ini IB Kesatuan dipercaya menjadi host dari ICCN Connect yang alhamdulillah sudah terselenggara. Ini adalah tahun kedua. Seperti biasa ya, kalau di ICCN itu kan dari Akademi IB Kesatuan tahun 1995 kita meningkatkan menjadi SDIK Kesatuan, dan pada tahun 2019 kita berubah menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Unit kami, di mana bahwa kami memang di sini adalah menyelenggarakan kegiatan pariwisata seperti biasa, bahwa ada beberapa banyak kegiatan yang kita lakukan, diantaranya adalah study, job fair, dan lagi pelatihan-pelatihan sebagai pembekalan kepada calon-calon alumni. Kerjasama juga kita memang ini adalah membuat suatu perencanaan, memprogres dan memprogramkan kerjasama, baik kerjasama nasional dan internasional serta kehumasan. Mungkin karena kami sudah diperingati, akan ada perkenalan dari ICCN yang akan disampaikan oleh Dr. Salamah Agung selaku Direktur Pendampingan ICCN. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, mas-mas sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan kami sekilas ingin memperkenalkan terutama kepada industri ya, tentang ICCN, dan juga kepada mas-mas sekalian dari perguruan tinggi mungkin bisa lebih mengenal lebih dalam tentang ICCN. Merupakan kumpulan dari pusat karir di perguruan tinggi yang kemudian kita bersatu gitu ya untuk saling bekerja sama dalam rangka membantu satu sama lain untuk bisa meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi melalui kerjasama dengan industri dan juga kerjasama dengan sesama perguruan tinggi untuk meningkatkan serapan alumni perguruan tinggi di industri. Next lagi.
itu juga kita memiliki struktur ICCN di wilayah-wilayah. Ada di Jawa Tengah, Papua, Jawa Timur, Nusa Tenggara dan Maluku, Sumatera bagian utara, DKI, Jakarta, Banten, Sumatera bagian selatan, Kalimantan, dan Sulawesi. Jadi silakan mas-mas sekalian dari perguruan tinggi maupun dari industri, jika dekat titiknya dengan wilayah-wilayah ini, bisa berkomunikasi dengan ICCN di wilayah-wilayah tersebut. Yang pertama, baik, yang pertama, deskripsinya. Saya seorang ibu yang lincah, memiliki 2 orang anak laki-laki, berasal dari perusahaan yang mengembangkan tim dalam mengedukasi masyarakat guna memiliki proteksi. Yes, who am I? Ya, jawabannya tapi nama. Siapa? Sebutkan langsung. Kartika. Yes, right answer. Maju ke depan Mbak langsung. Silakan Mbak maju langsung dan hadiahnya nanti setelah terkumpul beberapa orang. Siap-siap Mbak dan Mas. Bisa dilihat ya, ini dari Mbak Kartika dan yang menjawab betul adalah siapa namanya? Ani. Dari mana? Monika. Yes. Sudah ada saling kenal perwakilan. Silahkan ngobrol atau lihat bukti yang di depan. Ayo susah makanya. Berikutnya, who am I? Laki-laki kulit sawo matang. Lihat tuh yang sawo matang siapa tuh? Dari kota pendidikan di ujung selatan Pulau Sumatera dengan pantai-pantai yang indah. Jelas nih dari kampus. Hasrul, right? Silakan maju Bapak. Pak Hasrulnya maju dan yang menjawab betul maju. Saya juga maju. Yang betul menjawabnya ke Bapak. Silakan maju Pak. Terakhir, mari Pak maju Pak. Who am I? Saya adalah pria perfeksionis. Yang senang mendevelop kemampuan tim. Deskripsinya dari perusahaan yang mendevelop kemampuan tim. Ini kalau misalnya sudah nih, berarti dari Udin nih. Who am I? Langsung sebut aja, kira-kira. Namanya Mas, namanya. Makanya lihat di information pack di situ, maksudnya di situ namanya siapa tuh? Company yang senang mendevelop kemampuan tim. Tuh. Rinaldi. Wrong. Ronaldo. Apa? Wrong. Siapa? Yes, right, Mas. Berdiri Pak, ke sini, ke atas panggung. Dan yang dijawab betul maju juga, Nicodemus. Saling perkenalan juga di sini. Berikutnya, kawan-kawan. 2, 3, boleh diperlihatkan notes-nya? Merah adalah aku. Merah adalah aku banget. Merah adalah aku banget marah. Merah adalah aku banget marah. Seperti itu Pak Mas ya. Contoh terakhir Mas, terakhir itu Mas. Karena sabar Mas ini Mas. Satu contoh lagi. IBI kesatuan. Satu IBI. IBI adalah kampus. IBI adalah kampus di Bogor. IBI adalah kampus di Bogor Raya. Bank adalah suatu Bank adalah suatu tempat
tempat menyimpan. Bank adalah suatu tempat menyimpan uang. Bank adalah suatu tempat menyimpan uang banyak. Yes, betul. Pengembangan nomor 1, 31. Next. Panitia jangan lupa dicatat ya. Saya, oke. Bogor. Bogor adalah Bogor adalah tempat yang Bogor adalah tempat wisata. Ada kesempatan kedua. Terima kasih. ganti. Hujan itu Mohon maaf ya. Jadi orang pertama hanya menyebutkan memang hujan. Yes. Iya, tadi di atas seperti itu. Gitu ya? Ya. Lanjut. Coba contoh berhasil tadi. Rasa manis. rasa manis sangat Rasa manis sangat enak. Rasa manis sangat enak. Rasa manis sangat enak. Aku suka. rasa manis enak sangat ya. Ayo. Next level. Mahal adalah suatu harga. Mahal adalah suatu harga soto. Mahal adalah suatu harga soto. Pak. Mahal adalah suatu harga soto Pak Kumis. Belum, kan kita pilih yang terbaik. Oke, meja 6 ya. Botol. Mineral. Well. Next level. Mohon maaf. Perhatikan baik-baik. Well. Next level. Perhatikan baik-baik ya. Kata pertama, kata kedua. Dimulai dari mana? Oke. kucing berlari cepat Kucing berlari cepat ke rumah. Kucing berlari cepat ke rumah saya. Kucing berlari cepat ke rumah saya untuk mencuri. Kucing berlari cepat ke rumah saya untuk mencuri ikan. Yes. Itu meja 12 ya. Permata itu adalah putih yang indah. Permata itu adalah putih yang indah dan Permata itu adalah putih yang indah dan mempesona. Terima kasih meja 13 adalah dari Universitas Dharma Persada. Yes. Halo, saya Nana dari RTV. Yes. Perkenalkan, saya Baby dari Universitas Negeri Manado. Yes. Halo, hai, saya Karna dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Yes. Halo, salam Horas. Saya Yunida Simanjuntak dari Universitas Salim Mutiara Indonesia. Yes. Perkenalan, saya Rinci dari IPB University. Yes. IPB University. Saya Gilang dari Bank Jago. Yes, terima kasih dan boleh diberikan oleh Mbak Lid dan pengabdian momen, silakan. Ada fotografernya. Mas, ikut Mas. 3 boleh freestyle.
Saya Hadis dari Universitas Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya dari Pusat Pengembangan Kargo dan Kewirausahaan P2K2 Universitas Riau. Perkenalkan, saya Wahyono dari UIN Cyber Teknologi Cirebon. Selamat siang semua. Salam kenal, saya Wido dari Hagendas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Afi dari Unika Majaya. Saya Nicodemus dari PT Batam Lima Muslimin Jakarta. Selamat siang, semangat pagi. Saya Erlangga dari Jobstreet. Baik, silakan Mbak Alin. Bareng-bareng, Pak Mas. Izin Bapak, 1, 2. Baik. Adalah meja nomor 12. Siang, saya Ronald dari Universitas Muhammadiyah Jaya. Selamat siang Mas dan Mbak, saya Agri dari Presiden University. Selamat siang semuanya, saya Nadine dari PT Birka Ardea Perkasa. Saya Joni Rahmat dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Saya Dita dari Universitas Teknologi Bandung. Saya Muntas dari Universitas Demam Bersaudara. Selamat siang, saya Rinali bukan Ronaldo dari Universitas Indonesia. Ya, siang, saya Nathan dari orang tua guru. Selamat siang, saya Riki dari Universitas Teknologi Bandung. Baik, silakan Mbak Alin berikan. Baik, 1, 2, 3. 2, 3. Untuk Isoma 60 menit ke depan, silakan. Saya berjumpa bersama di sini dan teman-teman saya di sesi Isoma. Selamat datang bersama di sini. Kita coba menemani manusia ngobrol lagi. Mari kita sama-sama sambut pemateri dan moderator kita yang kami hormati, Dr. Wis Komalawati, SOS MSI, untuk dapat naik ke atas panggung. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas kayaknya ini ya, padahal kita baru aja makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Firdaus, boleh ada yang laras aja? Siang, selamat datang di eventnya ICCN Indonesia Career Center Network. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ketua ICCN Mas Teddy yang sudah hadir di sini, dan juga Mas Yoka, Ketua Panitia hari ini, dan juga seluruh undangan yang hari ini mewakili baik itu dari DUDI, Dunia Usaha dan Industri, dan juga dari perguruan tinggi. Saya nggak akan salah pilih karena tadi panitia udah bilang kalau yang pakai ID-nya berwarna biru itu dari perguruan tinggi. Oh, dari DUDI, gitu ya. Lalu kemudian yang pakai orange itu dari perguruan tinggi.
Ini adalah satu momen yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang karir center, itu hampir di semua perguruan tinggi kita pasti memiliki karir center. Teman-teman yang dari perguruan tinggi ini, kalau boleh tahu, ini mewakili perguruan tingginya di bidang apa ya? Bagian apa maksud saya? Divisinya divisi apa? Pusat karir. Pusat karir. Ada dari bagian kemahasiswaan, ya. Ada juga yang dari pusat karir atau kemudian nanti macam-macam. Karena struktur di dalam perguruan tinggi kan berbeda-beda. Tetapi satu, gitu ya, kita punya inti yang sama. Goals kita adalah pada bagaimana tentunya lulusan kita itu nanti bisa siap kerja atau sekarang mereka paling tidak punya kemampuan entrepreneurship. Jadi ini mini saja kepada teman-teman yang ada di sini atau kepada pihak yang mana? Yang menyelenggarakan panitia balik. Mbak Lydia, kepada teman-teman yang ada di sini. Oke, baik. Boleh dibantu barangkali teman-teman? Kita akan coba fokus group discussion. Namanya juga fokus group discussion. Jadi kita akan fokuskan hanya kepada beberapa tema inti utamanya. Saya dikasih rules dari panitia, kita cuma punya 5 pertanyaan yang nantinya akan kita diskusikan bersama. Saya ingin nanti teman-teman semuanya aktif, bisa memberikan tanggapan terkait dengan tema-tema yang mau kita lempar, ya, isu yang mau kita lempar ke floor. Dan kemudian panitia akan memberikan waktu 10 minutes only, jadi cuma 10 menit untuk satu pertanyaan. Saya harap semuanya bisa berpartisipasi aktif, baik itu dari Dudi maupun dari perguruan tinggi. Oke, next, kalau kita bilang yang namanya kolaborasi itu adalah sebuah keniscayaan. Saya yakin tidak ada sekarang perguruan tinggi yang tidak melakukan kolaborasi dengan siapa saja. Baik itu dengan dunia industri, baik itu dengan filantropi, NGO, atau kemudian dengan lembaga-lembaga government, atau kemudian dengan pihak-pihak yang nirlaba juga. Oke, next. Apa sih sebetulnya urgensi dari collaboration ini? Ya, kami kalau kita berbicara berwakili dari perguruan tinggi, tentunya yang pertama adalah seringkali kita menemukan case-case di lapangan adanya mismatch result in employment. Ya, kita di perguruan vokasional mungkin ada dari perguruan tinggi vokasional. Ada dari mana mas? Panitia boleh siapkan mic barangkali. Kita seringkali membedakan antara pendidikan vokasional dengan pendidikan akademis. Teman-teman yang di S1 selalu dibekali kaprodinya, membekali kurikulum dengan mayoritas itu adalah mata kuliah yang berbasis teori. Sementara yang vokasional itu dia akan lebih dominan kepada mata kuliah yang berbasis praktek. Sehingga pada saat terjun ke dunia kerja, sebetulnya vokasi lebih siap kerja. Itu yang kita tahu, ya. Vokasional, mohon maaf, itu masih dipandang sebelah mata. Orang tua kita masih lebih mempercayakan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan S1 daripada vokasional. Ini juga tantangan. Sehingga kementerian juga mereka berjibaku sekarang gitu ya, membangun aturan-aturan yang kemudian bisa memacu perkembangan dari vokasional. Nah, ini adalah mismatch result. Jadi kita keren-kerenan bikin kurikulum, tapi ternyata nggak match dengan kebutuhan industri. Yang berikutnya adalah industri, kita membutuhkan kolaborasi ini untuk membangun tadi ya, kolaborasi yang kuat antara dunia usaha, dunia industri dan juga perguruan tinggi. Indonesia Emas 2045. Kita saat ini dihadapkan dengan isu-isu global ya. 2045 kita sebut katanya akan mendapatkan bonus demografi. Tapi seperti apa bonus demografi? Jangan-jangan kita bicara bonus demografi yang katanya Indonesia akan punya tenaga-tenaga employee yang siap kerja gitu ya, karena mereka produktif secara usia dibandingkan dengan teman-teman negara-negara lain yang saat ini sudah, mohon maaf, banyak negara-negara mengalami resesi pernikahan ya. Banyak negara-negara di Singapura, di Thailand, kemudian juga di Cina, Hong Kong, orang nggak mau merit gitu ya, karena udah nyaman dengan keadaan yang saat ini, sehingga
2045 Indonesia kita punya demografi, tapi apakah kita siap untuk itu? Ini berikutnya. Nah, ini Kementerian Pendidikan kemudian melakukan persiapan-persiapan SDM yang kompeten untuk menghadapi dunia di 4.0 ya. Para pemberi kerja harus mempertimbangkan untuk mengembangkan kemampuan para pekerja dan mengadopsi alat, proses, prosedur baru agar siap untuk menghadapi industri 4.0. Ini bukan hanya di perguruan tinggi, tapi di seluruh elemen. Dan untuk Kementerian Pendidikan, memang ini sudah melakukan upaya-upaya mitigasi untuk persiapan Indonesia 45. Next. Nah, ini masalah-masalah pendidikan. Kita tentunya yang di perguruan tinggi, saya ingin kita membuka mata kita bahwa ternyata ini dia, ada problem yang kita lakukan, ya. Tidak sesuainya kompetensi lulusan kebutuhan di dunia kerja. Kurang berfokus pada pengembangan keterampilan, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, terbatasnya akses pada pendidikan yang berkualitas. Mungkin kita sama-sama di perguruan tinggi, tapi secara quality tentu kita bisa melihat grade masing-masing akan berbeda. Hari ini Kementerian juga sudah mengeluarkan peraturan baru tentang penjaminan mutu. Ya, teman-teman mungkin sudah membaca aturannya. Bagaimana sekarang penjaminan mutu perguruan tinggi itu akreditasinya tidak lagi pada unggul, gitu kan ya, baik sekali atau baik, tapi ke depan hanya ada dua, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nah, ini sebetulnya tentang ini juga gap yang tadinya itu dipecah dalam beberapa klaster, saat ini hanya 2 klaster saja. Sehingga kita bisa lihat ada terbatasnya akses pada pendidikan yang berkualitas. Dan yang terakhir, kurangnya integrasi teknologi dalam kurikulum perguruan tinggi. Itu tinggi, wajib kita memenuhi 8 IKU ini. Ya, yang warna kuning ini adalah terkait dengan IKU kualitas lulusan. Ini yang sebetulnya match relate dengan diskusi kita siang ini. Yaitu apa? Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dan juga dosen berkegiatan di luar kampus. Itu sebabnya kita sangat membutuhkan kolaborasi dengan pihak Dudi yang sudah diinisiasi oleh teman-teman dari ICCN. Ini sebetulnya mengawinkan antara dunia usaha, dunia industri dengan perguruan tinggi. Saya boleh melihat di sini barangkali teman-teman dari dunia industri, dari Dudi, apakah sudah ada yang bergabung di MSIB? Boleh angkat tangan. Perusahaannya yang sudah bergabung dalam MSIB, panitia boleh bantu saya dengan mic-nya. Oke, boleh yang tadi mengangkat tangan? Oke, silakan. Dari perusahaan mana, Pak? Perlahan saya Alda dari ITB Bintang 7. Ya. Ya. Alda sudah ikut MSIB ini sejak tahun berapa, Mbak? Nah, sebenarnya sebelum itu kita melakukan kegiatan magang kerjasama sama MBKM. Ada yang sifatnya secara individual dengan kampus gitu ya. Nah, tapi secara formal kita tahun ini sih baru aktif yang benar-benar masuk ke dalam platformnya MSIB kayak gitu sih. Untuk Bintang 7 sendiri itu kasih kuota berapa nih, Mbak? Kemarin sebenarnya kuotanya kalau tahun ini ya udah disesuaikan gitu ya sama kebutuhan perusahaan. Kemarin kalau nggak salah kita sekitar 20 sampai 30 ya. 20 sampai 30. Dan yang melamar sudah berapa, Mbak? Sorry, kenapa Ibu? Yang melamar? Kemarin update-nya ada 38 ya, jadi sudah cukup banyak juga. Ada lagi dari perusahaan yang lain? Ya, halo Bu, saya dengan Rizda dari Metro Data Group. Ya, Mbak Rizda. Ya, kebetulan memang Metro Data sudah kerjasama dengan Kampus Merdeka dari sejak tahun 2000, dari awal ya Bu ya, 2000 berapa ya? 2020 ya sebelumnya ya, jadi sudah mengikuti dari batch to batch-nya sama di studi independen juga Bu. Dan kalau di tahun ini kita kebetulan sekitar 100-an lebih
untuk terima magangnya, seperti itu Bu. Oke, luar biasa. Teman-teman, saya pengen kasih applause juga dong buat ya Mbak Rizda dari Metrodata ya. 100 lowongan yang dibuka untuk buat kita. Iya. Terima kasih Mbak Alda dengan Mbak Rizda dengan Metrodatanya ya. Ini sangat membantu kami di perguruan tinggi. Oke, next berikutnya teman-teman. Jadi kami memang membutuhkan kerjasama kolaborasi ini dengan perguruan tinggi, dan sebagian besar mahasiswa kami juga mendaftar tentunya ya untuk program MSIB ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman Dudi yang hadir di sini juga next tahun depan bisa join juga di MSIB. Nanti kemudian bisa membangun kolaborasi di MSIB. Jadi bisa magang independen MSIB, juga bisa magang mandiri, atau mungkin tadi ya yang studi independen. Nah, sekarang kita masuk sesi fokus ilustrasi ya. Teman-teman panitia, ada berapa mic? Karena waktu kita sangat terbatas. Mic yang disiapkan ada berapa? Di depan ada 2 loh. Tapi pakai ini ya, pakai tentang komitmen saling bekerja sama. Oke. Apakah seluruh peserta sepakat untuk bekerja sama satu sama lain? 100% perguruan tinggi menyatakan membutuhkan kerjasama. Yes, pasti 100% membutuhkan kerjasama dengan Dudi. 75% diantaranya sudah memulai bekerja sama dengan Dudi. Ini adalah hasil dari survei peserta ICCN Connect di 2024. Sementara 100% Dudi menyatakan membutuhkan kerjasama dengan perguruan tinggi. 100% Dudi, semua yang ada di sini berarti sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Oke, saya ingin elaborasi. Dia bisa bantu saja untuk mewakili yang pertama dari perguruan tinggi. Apa sih alasannya kenapa kita perlu bekerja sama dengan Dudi? Ada dari panitia, boleh dibantu? Peserta dari perguruan tinggi, saya ingin dengar pandangannya. Oke, silakan Bu. Dari mana Ibu? Boleh? 100% menyatakan membutuhkan kerjasama. Mungkin Ibu bisa jelaskan dari mana perguruan tinggi apa, dan kenapa kira-kira perguruan tinggi membutuhkan kerjasama dengan Dudi ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia dari Perguruan Tinggi Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta. Setuju dengan adanya kerjasama dengan dunia industri, karena memang kita mungkin dari perguruan tinggi tidak bisa bekerja sendiri. Kebutuhannya itu sebagai sisi menjembatani dari mahasiswa kepada industri agar sesuai dengan yang diinginkan industri. Paling seperti itu sih. Oke, baik. Jadi ada perkenalkan, nama saya Yunidia Simanjuntak dan saya dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Kenapa penting adanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia industri? Satu, ini adalah sebuah fasilitas ya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan mahasiswa pada saat ongoingnya dengan beberapa pelatihan sebelum mahasiswa tersebut diluluskan, yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya ini adalah sebuah link bagaimana untuk boleh melakukan kerjasama melewati magang. Jadi latihan bekerja sebelum mahasiswa itu diluluskan. Kemudian yang kedua, adanya kerjasama untuk lanjutannya yang kebutuhan daripada mungkin dunia usaha dan industri melewati bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, itu juga kenapa sangat penting sekali. Terus kemudian dari magang itu juga bisa menjadi evaluasi bagi perusahaan tersebut untuk melihat bagaimana kelayakan daripada mahasiswa yang ditempatkan di magang itu untuk boleh bekerja dilanjutkan di perusahaan tersebut. Dan kemudian yang berikutnya akan mempermudah kita sebagai tim tracer untuk mengevaluasi kemampuan kompetensi daripada lulusan kita, dan ini juga menjadi bahan evaluasi ke pengembangan kurikulum untuk pendidikan atau akademik tersebut. Sekian dan terima kasih. Tinggi. Kami ingin tahu sebetulnya kenapa kemudian Dudi juga membutuhkan kerjasama ini. Silakan.
Boleh mengenalkan diri ya. Saya Gilang dari Bank Jago. Kenapa kami membutuhkan kerjasama dengan universitas itu? Yang biasanya kami terima itu memang ada gap antara apa yang dipelajari di kampus sama apa yang sebenarnya di industri sekarang sudah berkembang. Bisa jadi misalnya kurikulumnya dibikin beberapa tahun lalu, tapi perkembangan teknologi, ilmu itu kan cepat banget ya. Nah itu tidak langsung terupdate. Nah bagi anak-anak itu ketika masuk ke dunia kerja, shock di depan, bingung. Dalam dua hal, soft skills-nya iya, teknikalnya juga iya. Jadinya biasanya 3 bulan pertama tuh ngoyo banget si mahasiswa untuk ngejar ketinggalannya. Sebenarnya bisa, cuman jadinya nggak bisa. Oh ya kita cepat. Sedangkan persaingannya kan banyak banget ya. Mahasiswa di luar sana yang lulus setiap tahun juga banyak. Lowongannya belum tentu sebanyak itu misalnya. Jadinya berebutan. Jadi kita cari mana yang memang benar-benar ready masuk langsung mulai. Kalau di Bank Jago kita mix sebenarnya, tapi mostly masuknya di millennials rata-rata. Jadi kalau di banking ini kombinasi antara orang perbankan lama sama anak muda dikombinasiin. Karena kita model way of work-nya itu kan sudah agile, yang secara hubungan antara atasan tuh tidak perlu harus kirim email, mohon izin saya harus kirim, nggak langsung apa-apa langsung ngobrol. Manggil bapak ibu atasannya bukan maaf pak bu gitu enggak, langsung manggil nama gitu, gue mau ngobrol dong langsung sama atasannya bisa sampai segitunya. Tapi ketika bekerja itu benar hasilnya kelihatan. Jadi kita udah nggak basa-basi, langsung to the point, resultnya ini kelihatan. Jadi kalau jelek langsung kelihatan sama level atasnya. Jadi kalau mungkin versi perbankan yang konvensional kan itu ada beberapa level VP, SVP dan sebagainya. Nah kita untuk saya misalnya ke direktur itu cuma 3 level aja. Jadi langsung bisa ngobrol. Meetingnya bisa langsung minggu depan kalau meetingnya itu bisa. Secepatnya. Saya dari PT Lautan Luas TBK. Jadi kalau tadi kan ngomongnya soal gimana sih anak-anak ini ada gapnya gitu kan ya. Kita juga ngalamin itu tuh, kita apalagi kalau kita kan bidang usahanya sangat spesifik. Jadi distribution untuk chemical. Jadi yang namanya produk, yang namanya formula itu kan makin kesini makin macam-macam. Nah ini ada gapnya lebihnya nggak cuma ke anak baru tapi juga ke existing employee. Nah, salah satu kerjasama yang kita lakukan sejauh ini adalah kita barter nih sama beberapa university. Jadi kita kasih kayak guest lecturing ke mereka untuk persiapan secara soft skill-nya untuk anak calon lulusan nih. Kalian tuh kalau mau melamar kerja harus ngapain sih, apa sih yang disiapkan gitu. Di satu sisi dari pihak university pengajarnya juga melakukan refreshment pada kami. Gitu. Entah itu misalnya ngasih tahu sekarang ini ada formulasi baru loh, atau misalnya sekarang ini ada mesin-mesin baru loh, gitu. Termasuk di dalamnya adalah namanya research, jadi sharing research gitu. Jadi formulasi baru, produk baru diteliti bersama-sama dengan salah satu university. Nanti begitu produknya launching, kita kasih juga kayak merek dagangnya kita share gitu. Oke, silakan. Topik yang kedua, next. Topik yang kedua, ini bicara soal bentuknya. Kalau tadi kita sudah sepakat 100%, baik itu Dudi maupun perguruan tinggi, kita sepakat untuk kolaborasi. Terima kasih tentunya kita ucapkan buat teman-teman semua. Yang kedua ini adalah bentuk kegiatan kolaborasi. Apa saja sih bentuk kerjasama antara perguruan tinggi dan Dudi? Ada beberapa di sini, ya. Yang pertama adalah rekrutmen. Ini partisipasi kegiatan di job fair, campus hiring, job posting, gitu ya. Kemudian sharing knowledge, di sini menjadi narasumber di kegiatan seminar, pelatihan, persiapan masuk Dudi, Randy. Sebenarnya ini saya baru kemarin ketemu dengan Mr. Randy karena Mr. Randy dari Singapura, ya, bersama dengan Mr. David yang baru saja kolaborasi kita untuk platform Career Center. Oke, silakan Mas Randy. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reis. Perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Randy Fernandi dari CPCV PTLT. Kami adalah perusahaan Singapura. Kebetulan saya adalah country head yang memimpin di Indonesia.
Nah mungkin sedikit ya Bu, mungkin pembahasannya sangat banyak sekali, sudah di-mention oleh beberapa perwakilan industri. Cuman memang concern dari kami adalah beberapa halnya yang termasuk dari sisi sales nih Bu. Ini menarik sekali nih. Kebetulan kemarin sempat kita obrolkan dengan Pak Dedi yang dari Xiaomi juga. Nah kebanyakan kita mungkin yang tertarik nih Bu, sebenarnya banyak sekali kesempatan di luar sana untuk mahasiswa yang even untuk jangan kan lulus ya Bu ya, untuk magang. Tapi tidak sebanding dengan lamaran yang kita punya di masing-masing industri. Artinya gap yang permasalahan yang utama adalah posisi sales Bu. Sales ini dipandang sebelah ya Bu ya, sebenarnya banyak. Kebetulan saya basisnya sales juga ya, kebetulan juga sebenarnya sudah bisa sampai jadi posisi tertentu, jadi jangan khawatir. Nah, mindset ini mungkin yang kita bisa rancangkan bareng dengan perguruan tinggi ya Bu ya, untuk menunjuk training secara langsung. Memang berat Bu, dan dipandang sebelah mata ya, karena sales kan kurang keren Bu ya. Tapi ini adalah salah satu mungkin pekerjaan yang justru dibutuhkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita yang apalagi Gen Z sekarang, karena dilatih kepercayaan diri, itu satu, dilatih untuk ditolak, itu dua, perseverance, kegigihan, kita selalu ditolak Bu, ya kan, kalau kita berbentuk barang gitu ya, contohnya entah jasa, entah produksi. Nah, mungkin salah satu yang bisa kami suggestikan gitu ya, kita masuk di Singapura. Kalau di Singapura sendiri di NTU mereka banyak sekali menempatkan mahasiswanya itu untuk langsung bikin project. Jadi bukan makan akademia lagi, tapi langsung bikin project dan dijual langsung gitu ya. Kalau di vokasi mungkin ada link and match ya, ada tapi saya kurang ingat itu Bu ya. Jadi mereka bekerja, bikin kurikulumnya, mereka bikin produk secara langsung dan akhirnya dianggap sebagai penilaian mereka langsung, ada salesnya, ada marketingnya contohnya. Dan bisa kerjasama bareng-bareng adalah dari sini untuk training, terutama mungkin di sisi sales yang masih sangat kurang diminati oleh mahasiswa-mahasiswa kita di perguruan tinggi. Mudah-mudahan kurang lebih. Terima kasih Mas Randy ya. Magang dan lowongan di dunia usaha dan industri di Dudi ini tadi kata Mas Randy ya, kadang-kadang ada posisi-posisi tertentu yang dipandang sebelah mata. Ya, salah satunya adalah sales, marketing. Padahal mungkin mahasiswa kita berpikir, oh iya, kami kan dari dari sistem informatika, ngapain kita di sales gitu ya. Padahal sebetulnya skill sales itu harusnya ada di semua program studi. Bagaimana kemudian teman-teman peternakan, misalnya teman-teman pertanian, mereka bisa memasarkan produk-produk pertanian, produk-produk peternakan mereka, tentu harus punya skill sales juga. Jadi sebetulnya sales ini bisa jadi basic skills ya untuk semua program studi, dan ini sebetulnya banyak yang tidak dilirik gitu ya Mas Randy ya. Oke, baik, mudah-mudahan ini didengar oleh teman-teman perguruan tinggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tina Malia Fitri dari UIN Raden Intan Lampung. Menurut saya UIN untuk kampus Islam itu hubungan dengan dunia usaha dan dengan dunia industri itu tergolong baru gitu ya. Dan yang kita butuhkan adalah dan dunia industri itu ekspektasi employability skill dari kampus Islam itu seperti apa gitu, bahwa ada kenyataan di kampus Islam agak sulit begitu ya untuk menjawab kebutuhan. Kalau kita lihat kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh banyak industri sekarang ini itu tertinggal, termasuk begitu. Meskipun kita di Universitas Islam terus memperbaiki kurikulum untuk menjawab kebutuhan ini, tetapi untuk mempercepat itu kami membutuhkan semacam dialog atau begitu untuk mengetahui kalau dunia industri dan dunia usaha itu memandang dari kampus seperti Universitas Islam itu untuk ekspektasi employability skill-nya seperti apa sih yang dilihat dari kami begitu. Terima kasih. Terima kasih dari Universitas Pancasila. Selamat jumpa lagi Bu Rektor. Baik. Menarik sekali diskusi dari teman-teman, dan saya juga sangat mendukung dari ITB tadi, dan memang itu sudah ada di benak saya. Maksudnya sama dengan benak saya. Di awal saya juga menyampaikan bahwa hari ini terjadi dua proses manajemen sebetulnya ya, science management dan juga knowledge management. Di mana knowledge management kita dapatkan dari industri, science managementnya ada di perguruan tinggi, seperti itu. Bagaimana kita
menghadapi ekspektasi kebutuhan industri dan juga bagaimana kepekerjaan employability perguruan tinggi. Menarik sekali Bu Rektor, beberapa literatur menyatakan bahwa sebuah kepekerjaan itu membutuhkan identitas tidak hanya individu, tetapi juga identitas profesional institusi. Untuk mewujudkan hal tersebut, identitas individu, profesional individu, dan identitas profesional institusi, maka kita memerlukan keberadaan industri di dalamnya. Sehingga penting bagi kita adalah bentuk kolaborasi berupa joint kurikulum. Joint kurikulum dengan industri, di mana seperti keraguan dari ITB tadi bahwa bagaimana kita bisa agile di dalam kurikulum kita, sehingga kita memang membutuhkan satu sustainability di dalam jalitas kurikulum itu, maka ada baiknya kita berkolaborasi dengan industri untuk melakukan joint kurikulum. Sebenarnya kira-kira kendalanya waktu kita kerjasama dengan Dudi, ya. Saya ambil yang paling tinggi terlebih dahulu, 30,43%. PIC Dudinya selalu berganti, ya. Teman-teman tentunya kan ini cepat sekali ya karirnya di Dudi, gitu ya. Hari ini sekarang teman-teman PIC di Dudi, tapi kemudian next, gitu ya, ada promosi, teman-teman gak lagi di situ. Ini jadi kendala katanya, gitu ya. Itu pun 30,43% sama, di angka yang sama mengatakan sulitnya mendapatkan kontak Dudi. Ya, mudah-mudahan setelah ikut ICCN ini nggak sulit lagi ya dapat kontak ya, karena semuanya di-share ya. Kemudian 17,39% sulitnya mengajak Dudi dalam kegiatan. Sibuk barangkali ya, jadi agak susah ngajak kegiatan. Kemudian 17,39% sulitnya mengajak Dudi berpartisipasi dalam job fair. Nah, ini perguruan tinggi kita sering adain job fair, sepertinya Dudinya masih belum berminat. Pasti ada problem di sana. Kenapa mereka belum berminat? Ya. Dan yang terakhir ini hanya 4,35% menyatakan Dudi jarang menginformasikan hasil rekrutmen. Oke. Apa aja nih sebenarnya kendala-kendala waktu kita kerjasama dengan Dudi? Atau mungkin sebaliknya ya, jadi bisa dua belah pihak. Oke, barangkali saya ingin dengar dari teman-teman Dudi terlebih dahulu. Silakan, apa sih sebenarnya kendala-kendala yang ditemukan pada saat kita kerjasama ini, sehingga nanti kita bisa mencari solusinya. Oke, dari Dudi, silakan. Mbak Lydia mau tembak-tembak siapa? Karena ini mereka semua menjawab. Dari Dudi, ya. Silakan. Oh, dari perguruan tinggi dulu, boleh. Dari perguruan tinggi terlebih dahulu. Kira-kira apa ini kendalanya? Oke, dari sayap kanan saya. Waalaikumsalam. Siap. Ya, saya Zulkifli Mustan dari IAIN Kendari. Yang seperti apa yang disampaikan teman saya dari Wilam tadi, berbeda dengan yang ada di Tenggara, Sulawesi. Kalau IAIN Kendari itu banyak berkolaborasi dengan perbankan syariah. Kami memiliki fakultas ekonomi dan bisnis Islam dan sudah terjadi kerjasama antara IAIN Kendari dengan beberapa bank di Sulawesi Tenggara. Tapi ada juga yang belum memiliki MOU, terutama di perusahaan-perusahaan tambang. Usaha tambang itu di Sulawesi Tenggara. Jadi kami punya mahasiswa banyak yang bekerja di tambang, sekalipun itu program studinya tidak match dengan apa yang mau dikerjakan di tambang tersebut. Tetapi mereka berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak tambang. Sulit diajak dalam kegiatan, katanya gitu ya. Ada juga Dudi sulit diajak untuk berpartisipasi dalam job fair. Silakan dari Dudi. Siang semuanya, Mas Mbak. Saya Ginali dari Musik Indonesia. Jadi mungkin
bisa menjawab juga yang tadi beberapa pertanyaan. Kalau dari Judi sendiri, jujur, kalau misalnya apple to apple dari perusahaan kami itu ada kerjasama kemarin dengan pihak SMK juga ya, ada sanitasinya juga. Nah, untuk MOU kita ajukan itu barengan ya dengan beberapa kampus untuk program internship dan juga dengan pihak SMK. Nah, untuk SMK karena mereka langsung dari jurusan dan juga dari sekolah itu satu orang yang PIC-nya, jadi untuk MOU-nya nggak terlalu lama. Sedangkan kalau biasanya dari kampus itu kita mesti masuk dulu dalam fakultas, ya MOU fakultas dulu, lalu nanti dilempar lagi ke bagian akademiknya lagi, baru nanti masuk ke humas. Dan itu yang mungkin dari dunia industri juga agak sulit ya Bu ya, atau enggak, karena bisa dibilang persyaratan itu cukup banyak. Sedangkan dari dunia industri untuk program internship pajakan kita juga butuh secara cepat ya. Karena mungkin dari mahasiswanya yang baru bisa join di Agustus atau di Juli, sedangkan persyaratannya mesti MOU dulu. Nah itu yang lebih lama jadinya dibandingkan dengan kita yang kerjasama dengan pihak SMK. Jujur dari perusahaan kami, dari MOC Milenial Indonesia itu juga kerjasama dengan SMK, dan juga mungkin sedikit menjawab dari pertanyaan dari Universitas Teknologi Bandung. Kami sendiri dari MOC itu kebetulan ditunjuk sama SMK 36 Jakarta itu untuk mengisi kurikulum pendidikan jurusan sana, dan itu selama 3 tahun diterapkan untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 lebih ke skillnya, pengembangan skill. Lalu kelas 2 nya itu mereka nanti otomatis akan mengikuti standar yang kita punya Bu, kayak gitu. Lalu mereka kita serap untuk program magang, dan itu biasanya kita sebut kerjasama dengan kelas industri. Lalu kalau misalnya setelah itu hasilnya berhasil, itu bakal kita serap menjadi karya perusahaan kita, kayak gitu. Mungkin itu yang bisa diterapkan oleh dunia industri dan juga di universitas, di mana kalau misalnya dari awal sudah kerjasama terkait dengan kurikulum atau terkait dengan silabus, ya otomatis kalau misalnya mereka magang lebih banyak hasil diserap dengan dunia industri, kayak gitu seharusnya. Jadi selama menunggu 4 tahun atau 3 tahun tersebut, itu kerjasamanya berjalannya juga cukup bagus. Jadi ntar jangan di awal sudah kerjasama, tiba-tiba magang di tempat lain, otomatis kayak kerjasama di awal sia-sia aja, kayak gitu sih Bu. Cukup sekian. Teman-teman, kita dari perguruan tinggi kita bilang tadi dudinya yang yang selalu berganti-ganti PIC-nya. Tapi sekarang kita mendengar dari Dudi, perguruan tinggi itu terlalu birokratis, katanya gitu ya tadi ya. Ini masuknya kemana nih? Masuknya ke humasnya dulu, ke fakultasnya dulu, ke prodinya dulu, atau ke bagian mana? Ya, makanya tentunya kita semua yang ada di sini di bagian care center itu mungkin nanti bisa menyampaikan terkait sama kerjasama ini, itu bisa dimaksimalkan dengan tadi ya Mas ya, PIC-nya lebih fokus kepada bagian-bagian tertentu sehingga tidak ada kendala. Kecil-kecil sekali. Terbaca nggak sih sama teman-teman di belakang ya? Oke, yang keempat adalah seberapa penting sih aspek-aspek berikut ini bagi penerimaan pegawai di perusahaan. Ya, survei dilakukan kepada seluruh teman-teman yang hadir di sini. 4 itu berarti sangat penting, 1 berarti tidak penting. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ada 14 indikator. Yang paling penting katanya adalah kepribadian dari mahasiswa kita. Kemudian yang kedua, ternyata masih dipikir dan masih menjadi poin penting adalah prestasi akademik, transkripnya, ya. Kemudian penampilan, groomingnya, performance-nya, ya, saat wawancara. Oke, saya ambil 3 di atas dan saya juga ambil di 2 terbawah. Spesialisasi fokus pada bidang studi ternyata itu tidak terlalu penting menurut survei ini. Kemudian kesesuaian bidang studi ternyata itu juga dinilai tidak begitu penting, cuma 2,33. Ya, nanti di dalamnya ada hasil tes penerimaan, keterampilan komputer, provinsi, pengalaman kerja, bla bla bla. Oke, teman-teman, ini seberapa penting aspek-aspek berikut. Kita ingin dengarkan tentunya pertama dari Dudi ya, karena ini penerimaan dari Dudi. Apa sih yang paling penting bagi Dudi
bekerja atau magang atau kerjasama yang lain dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya dengan Via dari PT Raja Optik Berdikari Indonesia. Kami bergerak di bidang business solution dan juga outsourcing company. Pengalaman kami, Ibu, sejauh ini gitu ya, kami sudah melakukan kolaborasi dengan pihak perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah gitu ya. Nah, karena memang semua itu berkembang cepat gitu Bu. Jadi memang sudah terjadi disrupsi yang saat ini kita semua memang harus proaktif baik dari industri maupun dari perguruan tinggi. Demand-nya saat ini memang agak sedikit unik, berbeda mungkin dengan 10 tahun yang lalu. Jadi kita juga membutuhkan supply talenta-talenta dari perguruan tinggi juga yang memang bisa mengikuti kebutuhan saat ini. Nah, bicara terkait apa yang kami nilai gitu ya ketika memproses penerimaan pegawai. Yang pertama sebetulnya ini basic sekali gitu ya, lebih ke arah komunikasi, confidence, attitude ya, itu memang betul. Kami akui itu nomor 1 gitu. Kami skip dulu dia punya IPK berapa, kemudian dari lulusan mana gitu ya. Selama ketika interview, ketika proses seleksi dia menunjukkan semangat, menunjukkan confidence, menunjukkan komunikasi yang baik, bisa paham ketertarikan minatnya dia di bidang apa, itu sudah menjadi nilai plus gitu ya untuk para kandidat. Nah, yang sangat disayangkan Ibu, ini basic tetapi justru sering kita abaikan. Kami punya beberapa pengalaman kampus hiring, jadi dan ini kampus-kampus yang cukup besar juga gitu ya. Jadi kita buka bursa di kampus Bu. Ini si mahasiswanya itu ogah-ogahan untuk mendekati booth-booth kami gitu ya. Saya nggak tahu ini pengalaman juga dirasakan sama teman-teman yang lain atau tidak gitu ya. Jadi semangatnya aja untuk mencari kerja itu rendah. Gitu. Nah, ini yang terus terang kami juga miris gitu ya. Di sini kami mendekati perguruan tinggi, kami ingin menjembatani sedekat-dekatnya deh. Kalau perlu ngijon gitu Bu. Ya kalau perlu kita udah sebelum lulus aja tuh udah kita bantu kolaborasi ya. Apalagi sekarang ada kampus Merdeka Belajar Merdeka. Mestinya ini sinergi yang simbiosis mutualisme gitu ya, antara perguruan tinggi dengan pihak industri. Tetapi dulu ya. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka dari industri. Jadi sepakat tadi Ibu sudah sampaikan bahwa soft skill nomor 1. Betul, kami juga sudah punya research. Setiap tahun kita publish research dengan berbagai macam research company, salah satunya dengan BCG, Boston Consulting Group gitu ya, yang memperlihatkan bahwa soft skill itu nomor 1. And then going forward 2030 katanya Indonesia bakal jadi negara nomor 4 dalam hal GDP dan segala macam di bawah China, US, Amerika. Kemudian lowongan kerja semakin banyak. Kemudian yang paling demand paling tinggi adalah soft skill. Karena nomor 1 kita sudah pernah belajar dari sisi pandemi, gimana caranya kita berkomunikasi bahkan indirect secara tidak langsung lewat virtual gitu ya. Kemudian ada 3 hal yang paling penting yang dari research yang kami temukan di Forbes 2030 top skill yang akan di demand paling tinggi nomor 1 soft skill, kedua leadership, sama yang sifatnya dengan data science, olahan data dan sebagainya. Karena data saat ini adalah menjadi sesuatu yang lebih berharga dari uang sebetulnya. Kemudian itu yang kami temukan. Kemudian yang kami dapatkan juga dari sisi responden di research kami bahwa kami sudah melakukan researchnya di beberapa negara, kemudian 44% respondennya diambil dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Katanya berdasarkan dari sisi HR dari riset tersebut bahwa 80% kita sebutnya Gen Z ya. Gen Z ini sangat percaya diri sekali dalam hal mencari kerja dan segala macam. Cuma begitu masuk ke skill-skill yang minimal drop 20%, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hal tersebut. Jadi rasanya saya sepakat bahwa hal tersebut menjadi prioritas, bukan
bukan berarti kami menomorduakan hard skill atau technical skill, cuma berdasarkan kami sebagai user, hard skill atau technical skill bisa diajari dalam hal misalnya 3 bulan, 6 bulan pada masa probation. Sisanya yang soft skill itu kayaknya tidak bisa disiapkan dalam satu malam menuju wisuda, ada sesi yusio, misalnya ada sesi communication skill training, kemudian anak itu jadi hebat, itu tidak bisa. Jadi kalau bisa mulai dari semester 1, 2, 3 segala macam ada hal-hal yang sifatnya masuk ke area-area tersebut. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman industri sudah mengeluarkan suara-suaranya tentang ini ya, aspek penerimaan pegawai. Kita kan, oke, silakan di baris yang Mbak Lydia boleh dibantu teman-teman panitia mic-nya. Ini pertanyaan terakhir, kami ingin dengar tentunya dari Budi untuk lebih mendalami apa sih sebetulnya yang dibutuhkan. Ya, oke. Sebelumnya kenalkan saya ada orang tua guru gitu ya. Kendala-kendala yang saya hadapi, jadi kebetulan saya adalah seorang rekrutmen juga, yang mana saya harus mengikuti tidak hanya dari proses rekrutmen, tapi gimana caranya karyawan ini bisa bertahan di tempat kami, gitu ya. Jadi perusahaan saya itu atau perusahaan kami itu bergerak di bidang FMCG, yang mana tekanannya itu cukup besar, gitu ya, orang tua grup, gitu. Kita ada di bidang penjualan, kita ada di bidang ada pabriknya juga, cuman core-nya kita sebenarnya ada di dunia marketing atau dunia penjualan gitu. Jadi ini menjadi salah satu kebingungan juga gitu ya dari segi HR gitu. Jadi kalau tadi yang nomor 2 adalah ketidaktahanan terhadap tekanan, itu yang benar-benar kami rasakan gitu ya. Jadi memang untuk yang saya rasakan itu adalah untuk fresh graduate terutama gitu ya, itu mereka kurang memiliki kesiapan gitu ya. Saya lebih ke arah kesiapan sih, karena dunia kerja itu kan tidak semudah teori yang mereka bayangkan gitu ya. Kadang meskipun mereka di lulusan manajemen pemasaran yang mana dia sudah diajari tentang penolakan dan lain-lain, tapi ternyata dunia kerja itu lebih keras daripada yang mereka bayangkan. Otomatis tingkat turnover atau keluar masuknya karyawan itu lumayan tinggi gitu ya, tingkat turnovernya. Jadi ketahanan karyawan di tempat kami itu juga berpengaruh ke sana gitu. Ada nggak yang bisa bertahan? Ada gitu. Jadi saya nggak hanya menekankan pada communication skill, nggak hanya menekankan kepada soft skillnya mereka dan hard skillnya mereka, tapi juga kesiapan mentalnya mereka yang perlu untuk diasah. Karena yang saya baca juga 80% dari pekerja yang ada di Indonesia ini nggak sesuai dengan bidangnya mereka sebenarnya. 80%, otomatis cuma 20% yang sesuai dengan bidangnya mereka. Itu berarti sesuatu pekerjaan itu bisa dipelajari, bisa disesuaikan kalau mereka punya kemauan. Ya, nah ini yang kita rasakan, yang dari dunia industri rasakan, terutama untuk yang punya tekanan-tekanan tinggi, karena kita kan ada yang namanya kompetitor dan lain-lain gitu. Jadi memang sebenarnya dari 4 poin yang di atas itu sudah mewakili ya. Jadi mungkin teman-teman dulu di sini juga merasakan ya. Jadi memang ini generasi yang cukup challenging buat kami. Kalau di Sidian sendiri kami punya beberapa unit bisnis. Jadi kalau untuk yang paling kami akomodir dari kita ngomongin berarti kan sekarang ini gaji fresh graduate ya, tanpa pengalaman dan sebagainya. Nah, kalau yang sering kali mereka tanyakan adalah sebenarnya dari sisi life at company-nya itu kayak apa gitu. Jadi mereka lebih banyak yang menanyakan pada saat proses hiring itu misalnya seperti WFO. Jadi mereka sudah WFO seperti ini. Terus kemudian juga tentang misalnya di sana ada kegiatan apa aja sih. Jadi ya work life balance-nya mereka tuh dalam mindset atau POV-nya mereka tuh udah nempel gitu. Jadi mereka juga mungkin dari sejak awal ya nggak mau nih misalnya kerjaan juga misalnya mengganggu leisure-nya mereka gitu. Nah untuk itu kami kalau dari sini kita punya beberapa activity yang non formal untuk mengakomodir itu. Jadi setiap ada pertanyaan itu kita sudah punya jawabannya gitu. Jadi kita punya Muay Thai, kelas-kelas Muay Thai, kita punya mini soccer, kita punya bulu tangkis, kita punya area buat pingpong dan sebagainya. Kita memang sengaja kita siapkan supaya mereka juga
nyaman. Ada di dunia juga, dan khusus untuk yang unit bisnis kami yang lain namanya Dance TV, itu kita lebih ke arah kreatif. Nah di situ lebih absurd Bu. Maksudnya mereka tidak datang bisa dengan gaya apa, rambutnya udah ngakak-ngakak dan sebagainya, karena itu industri kreatif. Nah yang kayak gitu tuh kami lebih longgarkan, itu jauh lebih mungkin lebih diterima kalau teman-teman yang dari Presiden. Dengan kita silaturahmi, kita makan bareng, kita ngobrol bareng, tukar name card gitu ya, lalu kita bangun connection. Tapi after this, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Dr. Rizko Malawati MSI selaku PT Rekor sponsor kita. Hitungan 3 ya, semuanya kasih senyuman terbaiknya. Kita mulai hitungan sampai dengan 3. 1, 2, 3. Yes, more. 1, 2, 3. Sekali lagi. One more, hitungan 4. 2, 3, 4. Yes.